Perkenalkan, nama saya Haryanto, CGP Angkatan 10 dari SMKN 1 Pungging Mojokerto. Pada video kali ini, saya akan memaparkan peran saya dalam menciptakan dan menggerakkan budaya positif di sekolah. Seorang guru diharapkan agar senantiasa menciptakan dan menggerakkan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah antara lain. Yang pertama ialah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, motivasi perilaku manusia dan memahami kebutuhan dasar murid. 3. Posisi kontrol. 4. Membuat keyakinan kelas. 5. Menerapkan segitiga restitusi. Makna disiplin positif. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk senantiasa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada 3 motivasi perilaku manusia dalam penerapan disiplin. 1. Untuk menghindari ketidaknyaman hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Yang termasuk motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyaman hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang termasuk motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh seorang guru. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman. Seorang guru diharapkan menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Suara guru netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif, berhasil. Guru akan dengan tulus akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Seorang guru akan melaksanakan segitiga restitusi untuk menciptakan identitas positif, berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu metode untuk dapat menimbulkan kembali budaya disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas. Guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Segitiga restitusi posisi sebagai manajer. Menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi budaya positif. Filosofi pendidikan, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak. Dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah maka tujuan pendidikan yang didasari oleh filosofi pendidikan KHD, akan dapat tercapai dengan baik. Filosofi pendidikan KHD antara lain. 1. Pendidikan yang berpusat pada murid. 2. Bersifat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang dimiliki murid. Budaya positif juga memiliki koneksi dengan nilai-nilai guru penggerak, yakni mandiri, kolaboratif, berpihak pada murid, inovatif, dan reflektif. Budaya positif juga memiliki koneksi dengan visi guru penggerak. Perubahan paradigma, visi guru penggerak akan menciptakan budaya positif yang aman, nyaman dan berpihak pada murid. Perubahan paradigma, visi guru penggerak terhubung dengan prakasa perubahan yang berhubungan dengan metode bagja dan inquiry apresiatif. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dalam modul ini saya sudah memahami disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Konsep budaya positif diharapkan dapat diimplementasikan dalam keseharian di lingkungan sekolah dan di rumah. Hal menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika belajar tentang posisi kontrol.
Setelah melakukan refleksi, evaluasi diri dan perenungan diri, ternyata posisi yang sering saya lakukan adalah, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagai teman, yang ternyata dapat mengakibatkan konsekuensi negatif seperti murid menjadi pendendam, merasa buruk pada dirinya sendiri, rendah diri, tidak mandiri, ada faktor ketergantungan dan lain-lain. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah perubahan terhadap paradigma dan mindset saya dalam memposisikan diri sebagai seorang guru agar dapat menjadi seorang pendidik yang lebih baik dan melayani kebutuhan murid dengan sepenuh hati. Karena sering memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan kadang sebagai teman, yang ternyata memiliki dampak negatif yang luar biasa. Maka saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tindakan saya selama ini, ternyata berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya karakter seorang murid. Oleh karena itu, saya harus banyak belajar dan mendalami posisi kontrol sebagai seorang manajer, agar dapat melakukan perubahan paradigma dalam menciptakan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani kasus perkelahian seorang murid, antara anak jurusan teknik pengelasan dengan jurusan teknik pemesinan, yang disebabkan karena rebutan pacar. Saya mencoba menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini dengan penuh kebijaksanaan. Dimulai dari langkah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya awalnya agak gemetaran karena perkelahiannya luar biasa, dan tidak percaya diri, akan tetapi dengan ketenangan kebijaksanaan dan pengalaman, akhirnya lebih bersemangat dan sungguh-sungguh dalam menangani permasalahan di sekolah terutama yang berkaitan dengan kenakalan murid SMK. Ternyata dengan menerapkan langkah-langkah restitusi, masalah lebih gampang diatasi dan murid merasa didengar dan didukung untuk menemukan solusinya sendiri, secara mandiri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah munculnya semangat dan motivasi dalam diri murid untuk senantiasa memegang nilai-nilai kebajikan secara universal, serta dapat memahami bahwa setiap tindakan dan perbuatan tentunya memiliki konsekuensi logis. Hal yang perlu diperbaiki lagi adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, tentunya membutuhkan pengalaman, jam terbang, serta membutuhkan waktu yang agak lama agar efektivitas penerapan restitusi bisa diterapkan dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol saya sebelum mempelajari modul ini yaitu, penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Perasaan saya setelah menerapkan hukuman yaitu saya sering diliputi rasa bersalah, kasihan, takut berurusan dengan pihak ketiga, dan juga merasa bahwa apa yang saya lakukan akan berdampak buruk pada murid baik fisiknya maupun psikisnya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mencoba posisi sebagai seorang manajer dengan menerapkan langkah-langkah restitusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillah perasaan saya lebih tenang, lebih terbuka, lebih bebas, lebih dekat dengan murid dalam hal interaksi dan komunikasi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Sebagai upaya untuk menciptakan budaya positif secara komprehensif dan masif di lingkungan sekolah, maka perlu adanya kolaborasi, komitmen, dan konsistensi yang kuat antara guru, murid dan orang tua, stakeholder. Dengan harapan budaya positif tidak hanya ditumbuh kembangkan di lingkungan sekolah, akan tetapi dapat terus dilaksanakan di lingkungan yang lebih luas yakni lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini tentunya dapat menjadi kebiasaan dan budaya yang baik, dalam rangka untuk menumbuhkan karakter yang baik pula. Terima kasih telah menyaksikan.